Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang masih diberikan kesempatan bagi kita bersama. Dan mari kita selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau yang telah memperjuangkan agama kita dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan sekarang ini. Murid-muridku yang Bapak banggakan dimanapun Anda berada, pada hari ini Bapak akan memberikan pengetahuan kepada kalian, akan memberikan ilmu yang baik kepada kalian. Semoga pengetahuan yang Bapak berikan pada hari ini dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan di lingkungan. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bapak akan memberikan pelajaran bahasa Indonesia pada bab 3, yaitu nasionalisme. Setelah kalian mempelajari pada bab ini, Bapak mengharapkan kalian mampu menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang kedua, Bapak mengharapkan kalian mampu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang ketiga, Bapak mengharapkan kalian mampu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang keempat, mengonstruksi ceramah berkaitan bidang pekerjaan tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek-aspek bahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Keempat aspek itu Bapak mengharapkan kepada kalian setelah mempelajari bab itu. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat satu persatu dulu menganalisis informasi dalam ceramah. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian sudah tahu itu ceramah dan pernah sering kalian dengar baik di pengajian maupun di sekolah dan di tempat lain-lainnya. Nah, anakku sekalian, namun perlu Bapak juga menjelaskan tentang apa itu ceramah. Ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk, atau pembicaraan yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Nah, ceramah itu biasanya kita dapatkan di sekolah, di kampus, di tempat pengajian, atau di tempat resmi lainnya. Itu biasa di ceramah. Nah, anak-anakku sekalian, ceramah itu ada dua, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Bagaimana ceramah yang bersifat umum? Ceramah yang bersifat umum adalah ceramah yang memberikan nasihat kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Sering kita lihat biasanya kan ceramah umum seperti memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu kan umum, atau pidato-pidato resmi yang lainnya. Itu pokoknya yang ceramah umum itu yang bersifat umum terbuka. Yang kedua, ceramah khusus. Ceramah khusus adalah yang bertujuan memberikan nasihat kepada khalayak tertentu yang bersifat khusus, baik itu materi maupun yang lainnya. Itu khusus kepada staf, kepada karyawan, atau kepada kelompok-kelompok, itu yang khusus, atau khusus kepada anak-anakku dimanapun Anda berada. Nah, bagaimana ciri-ciri yang disampaikan dalam ceramah anak-anakku sekalian, murid-muridku yang Bapak banggakan? Yang pertama, ciri-ciri yang harus disampaikan dalam ceramah itu, yang pertama harus jelas, yang kedua harus lengkap, yang ketiga harus lugas, yang sebenarnya, yang keempat harus logis, yang kelima mudah dipahami oleh pendengar. Nah, anakku sekalian, nah sekarang yang penting, apa saja yang kita analisis dalam pidato itu. Nah, yang pertama unsur-unsurnya, anakku sekalian, unsur-unsur yang kita lihat dalam pidato. Apa unsur-unsurnya? Yang berupa pembukaan, isi, penutup. Nah, yang kedua
kedua yang kita analisis kebahasaan. Bagaimana yang kita analisis kebahasaan? Yang berupa diksi, bagaimana dia menggunakan kata-kata, kemudian kalimat, bagaimana menggunakan kalimat, dan intonasi, bagaimana yang nadanya tinggi atau rendah. Nah, yang ketiga isi informasi. Isi informasi itu anak-anakku yang perlu kita analisis dulu berupa isi pidato itu, apakah dia isi pidato tentang moral, apa tentang motivasi, atau tentang sosial, atau tentang hal yang lain. Isinya, yang pesan isinya yang diceramahkan apa. Nah, anak-anakku sekalian, terima kasih. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat pada kalian dimanapun Anda berada. Bapak yakin kalian masih semangat dan tetap selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Salam SMK, salam berkarya, berkarakter kewirausahaan. Ayo belajar sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita yang dibilang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.